Ad-darsul awal. Naam. Hadza baitun. Hadza masjidun. Masjidun. Hadza Babun. hadza Kitabun. hadza Qalamun. hadza Miftahun. ma hadza Maktabun. ma hadza Hadza sarirun. ma hadza. Hadza kursiyun. Nah, kita lihat teksnya nih. Ma hadza. Hadza baitun. Ahadza baitun. Naam. Hadza baitun. Baitun. Ma hadza. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Ahadza sarirun. La. Kursiyun. Hadza kursiyun. Mumtaz. Ahadza miftahun. La. Qalamun. Ma hadza. Hadza najmun. Oleh karena itu bintang film di Arab bahasanya najm. Oke, oleh karena itu artis bahasa Arabnya najm. Kalau perempuan najmah. Nah, contohnya adalah siapa? Syahrini adalah bintang film Indonesia atau artis Indonesia. Syahrini hiya najmah Indonesia. Najmah, bintang. Artinya adalah artis ya. Kalau dalam bahasa perfilman. Nah, kita lihat sekarang. Kita tes. Ma hadza. Hadza miftahun. Ma hadza. Hadza kitabun. Hadza. Hadza qalamun. Ma hadza. Hadza babun. Mumtaz. Akhiran ma hadza. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Kursiyun. Ayat kursi. Kursiyun. Maknanya sama dengan maq'adun. Ayo baca. Maq'adun. Nah, ini maknanya sama. Artinya sinonim. Hadza maq'adun. Hadza kursiyun. Kita teruskan. Ayo jawab. Ma hadza? Ahadza baitun? Hadza masjidun. Hadza baitun. Ahadza miftahun? Hadza qalamun. Ahadza qamisun? Hadza qamisun. Mumtaz. Ahadza najmun? Hadza najmun. Nah, Anda sudah mengetahuinya. Mari kita lihat cara membaca teks yang gundul, tidak ada harokatnya. Mari kita mulai. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza miftahun. Mumtaz. Ahsantum. Jadi mampu kan membaca teks gundul? Senang saja. Senang itu mudah ya. Kita ingat. Man hadza? Ini Hadza tabibun. tabib. Oke, yang dipakai ini apa ini? Dokter. Alat pengecek Bahasa Arabnya apa? suhu badan, Ustaz. Sama'atun. Sama'atun. Hal li tabib sama'atun?
Naam. Naam. Ada talibun sama'atun. Lit-tabibi sama'atun. Oh. Bibi. Lit-tabibi. Ma'atun. Naam. Lit-tabibi sama'atun. Man hada? Hada waladun. Man hada? Hada talibun. Talibun. Oke, mahasiswa. Mada at-talib? Ma hadihi? Kitabun. Ada kitabun. Haqibatun. Haqibatun. Naam, hakibatun. Hadihi? Haqibatun. Hal li-talib hakibatun? Naam. Talib Haqibatun. Nah, lihat, ini orang Arab yang dewasa. Ahada waladun. Ada rajulun. Ada rajulun. Ini adalah lelaki dewasa. Rajul. Antar rajul. Anti imra'ah. Nah, boleh? Oke, kita teruskan. Mari kita lanjutkan. Ulang lagi. Mahada. Hada kalbun. Hada Kalbun. Ahada kalbun. Nah. Hada hitun. Hitun. Ini suaranya bagaimana? Hada imarun. Lihat sekarang makin ke bawah makin bertambah. Hada Imarun. Hada himarun. Hada hisanun. Hada hisanun. Himar kabir atau hisan kabir? Hisan kabir. Hisan kabir atau himar kabir? Kabirun, besar. Mana yang besar? Kabirun himarun. Himar itu kecil, hisan itu kuda. Besar ya? La, tidak. Naam, hal himar kabir atau hisan kabir? Hisan kabir. Hisanun kabir. Hisan Sumbawa. Ada yang dari Sumbawa? Hisan Sumbawa. Kuda liar Sumbawa. Naam, namanya apa? Liar apa? Wahshi. Hisan wahshi. Wahshi. Liar. Nah, jadi kalau ada orang liar bahasa Arabnya wahshi. Kayak sahabat Nabi ya, Ustaz. Abdullah bin Jassi. Lain. Wahshi ini yang membunuh Hamzah dengan tombaknya. Lalu jantungnya Hamzah dibedah, diambil, dimakan Hindun. Makan. Enggak jadi dimakan, Ustaz. Dimakan Hindun. Jantungnya dimakan Hindun. Karena dendamnya Hindun kepada Hamzah. Siapa yang disuruh untuk membunuh Hamzah? Wahshi. Wahshi ini siapa? Orang Ethiopia yang pandai melempar galah, melempar tombak dari kejauhan. Presisi sekali lemparannya itu. Jadi sampai kena perutnya, kena dadanya, meninggallah Hamzah dan didekati dan dibelah dadanya, diambil jantungnya. Nah, ini ceritanya adalah Wahshi itu liar. Makanya orang namanya Wahshi itu liar. Jadi kalau ada kuda liar Sumbawa bahasa Arabnya Hisan Wahshi Sumbawa. Oke, mahada. Jamalun. Ada? Dinosaurus itu, Pak. Ini Hisan zaman dahulu. Oke, kita teruskan. Hada? Oke, bagaimana suaranya Dik? Teman-temannya lagi bersuara ini. Man hada? Hada mudaris. Waman hada? Hada Hada talibun. Waman hum? Kalau berat seperti ini.
Tulabun. Tulab. Nah, jamaknya talib itu Tulabun. Tulab. tulab. Mumtaz. Ada qamisun La hada mindil. Mindilun. mindilun. Ada Mindilun. mindil. Zaman dahulu kalau orang buang-buang ingus, buang-buang apa namanya ini? Pilek ya. Jadi sampai hidungnya meleleh seperti itu. Belum ada tisu, mereka memakai kain namanya kalau orang Jawa bilang kain kacu. Kain apa ini? Serbet. Serbet. Kain apa? Kain sapu tangan lah. Sapu tangan. Nah, sapu tangan tuh bahasa Arabnya apa? Mindilun. Nah, karena sekarang zaman sapu tangan sudah zaman tisu kertas, bahasa Arabnya tisu adalah mindil juga, sama. Oke? Oke. Oke, ini adalah vocab baru. Saya yakin tidak ada yang tahu vocab ini. Ada yang tahu sebelumnya? Baru tahu. Baru tahu ya. Ini kamu boleh katakan bahwa apa namanya? Sapu tangan itu yang kotak itu namanya mindil. Jamaknya apa? Mindil? Mindilun. No. Manadil. Manadil. Oh, Manadil. Manadil. Oke, komis jamaknya apa? Komis? Kumasun. Misun. Misun. Misatun. Misatun. Akmisah. Oke, akmisah. Oke, sudah cukup ya. Nanti Anda bisa melihat di review YouTube-nya. Nah, pause bagaimana tulisan Ustadz di situ. Nah, kita teruskan sekarang. Mari kita belajar membaca tanpa teks. Pertama, ayo. Mahal. Hada kalbun. Hada jamalun. Jamilun. Hada kalbun. Hada dikun. هذا حصان. هذا حصان. مار. هذا منديل. هذا منديل. هذا ولد. هذا رجل. Kita sekarang belajar dalika. Cepat kan? Oh, jadi banyak pelajaran bisa kita catch up, bisa kita tangkap. Kita mulai dalika itu jauh ya. Dalik hada dekat, dalika jauh, yaitu apa itu? Itu. Ma dalika? Zalika najmun. najmun. Nah, kamu di sini. Nah, yang dekat di sini. Ma hada? Hada masjid. Wa ma dalika? وذلك بيت. Ma hada? هذا Hisanun. Bagus, Masya Allah. Caranya seperti itu ya. Jadi yang dekat hada, yang jauh dzalika. Kita teruskan. Adzalika kitton. Naam. Saya serubah soal kamu enggak? نعم. Naam. Dzalika kitton. Naam. Ma dzalika? Sarirun. Oke, mari kita mulai lagi. Nah, ini mau makin susah. Man hada? Mudarrisatun. Kamu di sini. Oke. Ini kamu lehernya tinggi sekali lehernya. Oke. Man hada? Mudarrisu. Dzalika. Wadzalika imamun. Man hada? Satu orang. Hadza talibun. Talibatun, Ustaz.
Ada Dzalika Musafun. musallin. Dzalika susah sekali. Makmum saja sudah. Dzalika Ma'mun. makmun. Dzalika makmun. Man hadza? Ada imam. Yang mana udah? Ustaz? Man hadza? Ada imamun. Ada mamun. Hadza ma'mumun. Oke, kita lihat sekarang. Madzalika? Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Hajar batu. Madzalika? Wadhalika labanun. Ada sukar. Wadhalika labanun. Labanun. Labanun, Ustaz. Dzalika Labanun. labanun. Wa ma hadza? Sukarun itu bahasa Inggrisnya diambil dari bahasa Arab. Sugar. Bahasa Inggrisnya sugar. Gula. Ini diambil dari ini. Jadi siapa duluan? Oh, Arab duluan lah. Karena bangsa yang lebih tua adalah bangsa Arab. Naam, ada sukarun. Naam, kita teruskan. Mari kita membaca tanpa teks. Ayo. Ada sekarang wadhalika ada kalbun. Ada paket baru ya Imam. Hajarun, sukarun, Alhamdulillah, Masya Allah. Lihat, ini pelajaran yang sangat penting. Pelajaran ketiga. Lihat, pelajaran yang sangat penting. Apa pentingnya? Kamu lihat di sini, akan saya terangkan. Kalau ada alif lam, maka tidak boleh tanwin. Kalau tidak ada alif lam, wajib tanwin. Ayo kita baca. Baitun al-baitu. Qalamun al-qalamu. Kitabu. Jamalun Jamalu. Oke, jadi pilihannya ada dua. Jangan dua-duanya. Ini seperti apa? Ini seperti saudara kandung. Saudara kandung tidak boleh dinikahi dalam satu waktu. Al-jam'u bainal ukhtain haram. Menikahi saudara kandung itu mananya bukan saudara kandung. Menikah dengan orang ini punya saudara kandung ini. Dalam satu waktu menjadikan mereka dua istri untuk si A ini nggak boleh, ya. Ini biar cerai dulu atau meninggal dulu. Seperti itu. Seperti Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah. Ruqayyah meninggal kemudian baru menikah dengan Ummi Kalsum. Utsman bin Affan diberikan gelar yaitu apa? Dzunnurain, yaitu yang mempunyai dua cahaya daripada Nabi Muhammad, cahaya Ruqayyah dan cahaya Ummi Kalsum. Maknanya apa? Satu-satu. Pilih yang mana? Kalau kamu pilih yang ini jangan kasih alif lam. Kalau kamu pilih ini jangan kasih tanwin. Oke, paham? Paham. Bagus kalau paham, mari kita mulai. Ini ada banyak paket baru dan saya akan jelaskan. Coba saya buat dia 8. Baiklah kawan-kawan, Anda sekarang ada di teks ini. Lihat. Nih, apa yang terjadi dengan huruf ini? Patah. Bahasa patah ini. Maksud. Oke, kalau patah hati bahasa Arabnya apa?
Maksurun. Qalbun maksurun. Qalbun Qalbun maksurun. 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 Turun. Habis ini bikin update status ya. Qalbi hatiku patah. Siapa yang mematahkan? Oh, adalah Ikhwan Ustaz. orang Jakarta yang mematahkan hati. Qalbi. Jadi kalau hatiku ini kolbun hati saja. Kalau aku tambah ya. Qalbi. Ini tanpinya menjadi kasroh ya. Qalbi. Hatiku patah. Sudah paham maknanya maksur? Ayo kita baca lagi. Al-babu Al-babu maftuhun. Ahadzal babu maftuhun. Ada. Babu maftuh. Maksurun. Dzalikal qalamu maksurun. Dzalikal qalamu maksurun. Sekarang kita lihat al-waladu jahilun. Lihat di sini. Loadingnya lambat itu. Nah, lihat. Al-mudarrisu, lihat. Al-mudarrisu waqifun. Waqifun. Wat-tilmidu jalisun. Paham? Paham? Al-mudarrisu waqifun. Ayo semuanya. Al-mudarrisu Mudarrisu waqifun. Wat-talibu jalisun. Talibu jalisun. Oke, paham? Sekarang Ustaz tanya. Hal mudarrisu jalisun? Nah. Waqifun. Naam. Al-mudarrisu waqifun. Wa talibu jalisun. Talibu waqifun. Lihat itu. Kamu tahu maknanya jalisun? Nah, lihat ini di atas kursi. Duduk. Dia sedang apa itu? Nah, dia Naam. Al-mudarrisu waqifun. Al-talibu Al-mudarrisu at-talibu jalisun. bagus. Berarti kamu sudah paham ya di sini. Lihat. Al-waladu jalisun. Ayo. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Wal-mudarrisu waqifun. Mantap, bagus sekali. Mari kita baca yang ini. Ini makin bertambah. Nomor 1. Ayo. Kitabu jadi Qalamu qadimun. Oke, nomor 2. Al-himaru Saghirun wal hisanu kabirun. Naam. Al-kursiyu Maksurun. maksurun. Al-mindilu Al-mundilu wasihun. wasikhun. Dirty. Dirty apa? Bahasa Inggris ini. Apa maknanya dirty? Kotor ya. Habis membuat ngelap apa? Habis ngelap apa? Ingusnya hidup. Terus ngelap apa? Keringat, ketiaknya yang bau. Nah, itu kotor atau bersih? Al-mindilu wasikhun. Sekarang nomor 5. Al-ma'u baridun. Oke, baridun. Al-ma'u baridun. Oke. Al-kitabu jadidun. Al-qamaru jamilun. Jamil. Jamilun. Apa maknanya jamil? Cantik. Beautiful. Masya Allah. Al-qamaru jamilun. Sekarang lagi. Al-baitu. Qaribun wal ba'idun. Jadi yang tidak tahu bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris kalian ya.
Nggak apa-apa. Naam, Ustaz. Al-hajaru sakilun. Yuk. Al-hajaru saqilun khatifun. Khafifun. Khafifun. Ringan. Oke. Kalau hajar itu heavy, al-warak itu apa? Daun. Warak itu daun. Daun itu ringan. Oke. Al-labanu Harun. harun. Jadi ini adalah nomor 5 dengan nomor 9 adalah opposite. Antonim, opposite. Al-qamisu nadifun, opposite. Nadifun. Apa nadif? Bersih. Nah, oke. Ini bisa di print screen ya. Untuk makna-maknanya. Nggak apa-apa. Kita belajar santai dan sedikit-sedikit. Dari low level nggak masalah. Karena dengan ini akan increase bertambah. Ayo sekarang waktunya kita membaca yang tanpa harokat. Oke? Iqra kitab Mari kita membaca teks yang tidak ada harokatnya. Ini cara membacanya. Hati-hati, kita sudah belajar apa tadi? Kalau ada alif lam tidak boleh tanwin. Kalau tidak ada alif lam wajib Tanwin. Masjidun. Masjidun. Ma'un. Al-baitu. Al-qalamu. Kalbun. Sun. Al-hajaru. Waladu. Al-himaru. Hisanun. Masya Allah, mumtaz jami'an, bagus sekali. Ayo sekarang kita mulai baca al-maktab. Maksurun. Al-mudarrisatu jadidun. Al-qamisu wasiqun. Al-labanu baridun. Al-masjidun. Al-hijaru kabirun. Al-hajaru. Labanu baridu wal Kalau tidak ada alif lam seperti ini wajib tanwin. Tanwin. Baridun wal ma'u harun. Al-imamu Jalisun. Al-mudarrisu al-qamaru qamaru ba'dun. nadifun. Oke, bagus. Mari kita buat sekarang annotate. Silahkan letakkan nama. Hanya 6 orang. Jangan berebut. Letakkan nama di dalam box. Mana boxnya? Di sini. Letakkan nama di dalam box. Ayo, yang mau buat silahkan. Di dalam box. Di dalam box. Hello, Nisa, di dalam box. Tunggu boxnya jadi dulu. Di dalam box. Oke, jawabannya hanya tulis angka. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, Faisal Hanafi nomor 1. Tulis MF saja atau FH. FH itu Faisal Hanafi. Apa ini coret-coret seperti ini? Kelihatan sekali. Nomor 3, Ustaz. Nomor 2. Jawabannya apa?
Ini nama Anda. Jawabannya di sini, di garis-garis ini jawabannya. Nah, nomor 1. Oke. Jawabannya di sini. Aisal Hanafi. Tadi dulu ya aku. Gimana? Kamu nggak bisa nulis kecil ya, Merisa ya? Bisa dulu di situ, Ustaz. Tulis nama dulu di sini. Merisa. Oke. Tulis nama dulu. Nur Fadilah. Tulis nama dulu. Rebutan. Rebutan lagi. Ya iya Duluan Pak. siapa? Duluan yang warna biru ini. Warna biru ditutupi warna kuning. Warna kuning baru datang. Bagaimana sudah Pak? Bagaimana sudah Pak tulis namanya? Ya udah nggak apa-apa. Ayo dijawab. Jawabannya apa? Ini angka apa ini? Ini 9 atau 4 ini? Sudah? 4 itu Pak. Halo? Farhatun Nisa ini nomor 5 siapa nomor 5 ini? Iya. Fitri. Oke, Fitri. sekarang waktunya memberikan nomor 1 baca. Ayo, siapa ini? Apa? Hanafi. Hanafi, ayo baca. Jawabannya Al-Hajaru Sakinun. Mumtaz Hanafi 100%. Nomor 2. Siapa NS ini? Baca. Bisa. Nisa, ayo. Al-babu maftuhun. Bagus. Nomor 3. MR. Merisa. Bisa. Al-qamaru jamilun. Mumtaz. Nomor 4. Siapa ini? Al-waraku khafifun. Mumtaz. Nomor 5. Al-mindilu wasikhun. Masihun. Ya betul. Nomor terakhir. Al-libanu harun. Al-laban. Al-laban. Banu. Al-labanu harun. Panas. Susunya panas. Oke. Masya Allah. Kita teruskan di sini. Sekarang waktunya tulis nama saja. Dan Anda menjawab dengan by your own word. Anda menjawab dengan lisan. Tulis nama di garis-garis ini. Atau di kotak-kotak ini. Saya buatkan kotak. Tulis nama Anda di sini. Di kotak. Di kotak. Di Oke. kota. Tulis nama Anda di kotak ini. Oke, ayo. Saya akan tes. Jawabannya apa? Nggak usah ditulis. Jawabannya adalah lisan. Silakan. Darul maksud. Silakan. Jawabannya apa? Jawabannya Anda mencari word sendiri atau kata sendiri. Bebas, bebas. Yang penting benar saja. Contohnya apa? Yang bersih. Nah, yang bersih adalah rumah. Rumahku bersih. Boleh saja. Ayo, sudah selesai waktu nomor 1 menjawab. Ayo, nomor 1 jawab. Enggak, Faisal. Al-qamisu nazifun. Qamisu nadhifun, betul. Nomor 2. Makin baik. Al-kitabu maksurun. Apa? Al-kitabu maksurun. Oh, kitab pun boleh pecah juga ya? Kitab itu robek. Nah, Astagfirullah. anakku, kitab itu robek, koyak, tercecer-cecer. Kalau yang namanya pecah itu sesuatu yang solid. Meja pecah, kursi pecah. Al-kursi maksud. Apa yang solid? Hati juga solid, hati juga pecah. Ballpoint juga pecah. Kamu ini jawabannya salah. Jadi yang betul apa? Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Nomor 3. Iya ya. Al-labanu baridun. Oke, bagus. Ayo, cepat. Ayo, nomor 4. Al-bait. Hah? Al-baitu qaribun. Bagus. Nomor 5. Al-masjidu ba'idun. Mumtaz. Nomor 6. Al-mudarisu waqifun. Panjang di sinilah. Waqifun. Nomor 7. Waqifun. Abu jalisun. Apa? Ulang lagi? Ibu jalisun. Oh, jangan nangis ya. Nomor 8.
Masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun. Oke, nomor 9. Al-kitabu qadimun. Bagus, nomor 10. Al-kitabu jadidun. Oke, namanya kitab ya. Kitab, kayak nggak ada yang lain. Oke. Ada yang tidak tahu artinya, saya berikan arti. Lihat ini, Iya, semua sudah Pak. tahu ya, dikuasai ya. Anda menguasai vocab ini dengan cepat. Jadi kalau saya mengajarkan teks-teks, analisisnya mudah. Soalnya Anda sudah mengetahui arti-arti. Oke, kasih tahu saya yang belum tahu artinya. Lisan saja, jangan coret-coret. Komar apa? Apa? Al-Komaru. Al-Qamaru itu seperti kamu, bulan. Bulan. Kalau sekilun itu sekilun. Ilun itu seperti cinta. Cinta itu berat. Sekilun. Al-hubbu sakil, cinta itu berat, oke? Cinta itu hubbu, al-hubbu sakilun. Yang lebih berat lagi itu rindu. Asyauku sakilun. Rindu itu berat. Nah, jadi jangan merindukanlah, biar tidak berat. Oke. Sudah cukup ya? Mari kita belajar lagi. Ini masih satu rule. Saya ingin memastikan bahwa hukum ini dilakukan, diterapkan secara masif dan tepat. Yaitu ini. Dengan ini. Ayo Gajah. Najmun. Rajulun. 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 Adiku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai membaca lagi. Ayo. Najmu. An-najmu idun. Ar-rajulu. Waqifun. Paham ya? Waqifun. Oke. At-talibu. Nah, maridun. Ad-dibu. Jamilun. Ad-daftaru. Oke, daftar itu nun. Nun. At-tajiru. Boniyun. At-tajiru ini adalah seller, penjual. Tajir. Businessman. Pedagang. Businessman. Oke, at-dukanu. Maftuhun. Al-waladu. Maftuhun. Oke, kayak mahasiswa. At-tufahu. Oke, apa maknanya tufah itu? Delicious. Maknanya adalah ini dia. Ladidun. Lazat. Lazat. Al-tufahu ladid. Ayo, nomor 11. Tabibu tawilun wal maridu At-tabibu tawil. Al-maridu qasir. Tawil apa tawil itu? Panjang. Qasirun Pendek. pendek. Oke ya. Tol itu tinggi, ini pendek ya. Yang satunya segini, yang satunya cuma segini. Kasihan lah ini. Bukan, kasihan dia, kayak tiang listrik. Oke, kita teruskan. Mari kita membaca rule-rule ini. Ayo. Masih memastikan. Al-bab. Ayo, mulai. An-najmu.
Al-qamaru. Ad-diku. Al-ma'u. As-sariru. Al-baitu. Al-baitu. Al-masjidu. Ar-rajulu. As-sukufu. Al-waraqu. Waraku. Oke, waktunya kita membuat jawaban lagi. Tuliskan nama Anda. Jawabannya lisan. Tuliskan nama Anda. Oke. Bagi yang ingin mencoba, ayo lekas. Di Aisyah nomor 3. Oke. Jangan pilih-pilih. Itu mikrofon siapa ini? Dekat dengan kipas angin ya? Suaranya. Rahatun Nisa. Oh, bukan. Oh, Aisyah. Tuh, saya matikan Aisyah tuh. Suaranya baru bisa ini. Aisyah, ada gangguan ini ya, mikrofon Anda. Kenapa sih? Hah? Oke, sudah diisi semua. Nomor 1, ayo dijawab. At-tajiru ghaniyun. Mumtaz, at-tajiru ghaniyun. Nomor 2. As-sukaru halwun. Hulwun. Hulwun. Mumtaz. Nomor 3. Al-waladu maridun. Mumtaz. Nomor 4. Al-labanu ladhidun. Yes. Nomor 5. As-sajaratu tawilun. Salah. Kamu tahu nggak? Kak, saya belum mengajar sajaratu. Panjang. Nah, kenapa? Ada tak marbutoh. Itu perempuan. Iya. Namanya sifat mausuf, kalau namanya mubtada khobar, kalau belajar teori ya, di sini laki-laki, di sini laki-laki. Oke? Kalau di sini perempuan, di sini perempuan. Ini asyajarah tuh perempuan, ada tak marbutoh. Fatimah tuh ada tak marbutoh. Tuh. Tuh. Betul? Paham? Kamu paham? Ya Ustaz. Jadi jawabannya salah. Ini namanya orang yang tidak sabar belajar. Sabar dulu. Gunakanlah ilmu yang baru kita pelajari di sini. Saya yakin kamu ini ilmunya lebih dari ini. Tetapi kamu tidak pandai meramu dan sabar. Belum saatnya. Ini masih di pattern yang pertama. Belum ada pattern yang kedua, yaitu perempuan. Kita masih dekat di laki-laki. Belum hadihi. Paham ya? Jadi jawabannya yang benar apa? Coba koreksi. At-talibu tawilun. At-talibu Tawilun. Oke, nomor 6. Ar-rijalu katsirun. Salah. Ar-rijal itu jamak dari rojul. Rojul itu satu orang. Aisyah. Neng Surya Sapitri kayaknya nih. Nah, ada suara berisik dari mikrofon Anda. Oke, biarkan suara burung yang menghiasi kelas kita ini. Jadi jawabannya adalah Rija. Ar-rijalu ar-rajul. qamisun. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Qasirun. Ustadz, gonyun itu apa Ustadz artinya? Hai. Iya. Kayak ulun. Jadi suara yang du itu mengganggu. Siapa?
Farhatun Nisa. Saya matikan terus nih. Nah, sekarang hilang kan? Oke. Barangkali ada masalah dengan headset Anda. Jadi saya sarankan yang pakai headset mungkin dilepas saja. Karena headset itu bila chopnya kurang presisi, akan suaranya dadut-dadut kayak gini. Jadi mengganggu suasana kelas, mikrofonnya. Nah, kita teruskan. Apa pertanyaan? Ada soalan? Ada soal? Hulun itu apa Ustaz artinya? Apa? Hulun. Nah, hulun itu maknanya adalah sudah saya tulis dari tadi. Apakah kamu bisa melihat? Tadi saya tulis as-sukkaru hulwun. Kalau saya kasih tahu sekarang, kamu pasti lupa. Kalau kamu ingin tahu, nanti buka YouTube-nya lagi ya. Iya Ustaz, dari itu keluar masuk Ustaz. Sudah saya rekam, gampang. Nanti kamu bisa melihatnya. Tidak perlu saya kasih tahu sekarang. Nanti lupa lagi. Oke, sekarang mari kita buat. Caranya membuat ini bagaimana? Hanya boleh tulis nama Anda dalam kotak ini. Ayo. Ini namanya apa? Matching sentences. Tulis nama Anda dalam kotak. Oke, kemudian jawabannya ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya Anda tulis di mana? Di sini. Di sini. Kemarin di Al-Mau Harun. Al-Qalam. Ayo. Bukan. Lupa lagi. Apa? Atau Ibu Maridun. Indokanu. Ayo, sudah. Mari kita buat koreksi. Nomor 2 masih belum ada. Bentar, Dukanu. Bukan apa ya? Kalau ada orang menjawab, itu jawaban saya diambil orang. Berikan jawaban Anda di sini, sebelah sini. Jadi kita cek siapa yang benar, orang di sini atau orang di sini. Oke. Yang jelas saja kamu membuat angka itu di mana? Sebelah mana? Ini angka berapa sebelah mana? Maaflah Mbak. Ayo, nomor 1, jawabannya. Ayo. At-Thalibu Maridun. At-Thalibu Maridun. Jawabannya benar. Oke, nomor 2. Anu maftuhun. Mana angka 2? Angka 2 mana? Tuh, malah coret-coret. Jangan dicoret, tulis angka. Nomor 2, tulis angka. Ini gimana sih? Ya Allah. Ya, oke, nomor 3, at-tufahu Nadisun. Oke, nomor 4. Al-Ma'u Harun. Mumtaz, nomor 5. Hajarun. Sakilun. Nah, nomor 7. Nomor 6. Al-Qalamu Maksurun. Maksurun. Lalu orang yang jawab ini siapa ini? Masih ada tidak jelas. Sudah paham artinya? Mari kita lihat di sini. Artinya sudah tahu? Sudah tahu semua kan? Oke, kita teruskan. Ini namanya cara membaca. Kita belajar cara membaca. Huruf Komariah dengan huruf Syamsiyah. Dalam dunia teks, Anda akan dihadapkan dengan membaca. Tapi itu bukan pemahaman. Tapi dengan cara kefasihan. Fasihnya apa?
fasihnya adalah Anda membaca dengan proper, dengan benar. Al-huruf al-qamariyah. Lihat. Al-huruf al-qamariyah. Al-qamariyah. Al-nya kelihatan. Al-huruf asy-syamsiyah. Alif lamnya tidak dibaca. Menjadi asy-syamsiyah. Ayo kita baca. Al-abu. Al-abu. Al-babu. Al-jannatu. Salah satu contohnya sekarang syamsiyah. Lihat. Al-nya tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf. Ayo. At-tajiru. At-taubu. Ad-dahabu. Ar-rajulu. Az-zahratu. As-samaku. Banyak sekali di sini. Buku ini menjadi referensi bagus untuk Anda bagi yang ingin ingin cepat belajar bahasa Arab. Insya Allah buku ini akan saya kirimkan kepada Anda dan Anda bisa membaca, melihat, menganalisis. Jadi secara mandiri. Nah, ini saya ajari Anda cara menggunakan buku ini dengan khusus hari ini. Insya Allah hanya khusus hari ini saja. Jadi saya memberikan matrikulasi persiapan bahasa untuk dengan menggunakan buku ini. Dan saya nasihatkan kepada Anda untuk membuka buku ini di waktu-waktu kosong. Jadi belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan bahasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mari kita lihat di sini. Nah, ini cara membaca tanpa teks, tanpa harokat. Belajar membaca yang benar. Ayo nomor pertama. Al-baitu. Al-mudarrisu. Al-baharu. Al-talibu. As-sukaru. Ad-daftaru. Al-akhu. Ar-rasulu. Al-wajhu. As-sadiqu. Al-Qur'an. As-salatu. Al-ba'batu. Ar-rasu. Al-isbah. As-sabun. Az-zufru. Al-fajru. Az-zuhru. Al-asru. Mumtaz, itu namanya Al-Qamariyah dengan Al-Syamsiyah. Ini sekarang pelajaran baru. Masya Allah. Pelajaran keempat yaitu jar majrur. Ingat jar majrur. Lihat kita akan belajar apa? Lihat ini. Al-baitu. Kalau ada fi akan menjadi fil baiti. Oke. Al-maktabu. Kalau ada ala menjadi yang membuat maktabi kasroh adalah ala. Oke. Al-masjid. Kalau ada fi menjadi Masjidi. as-sariru. Kalau ada ala as-sariri. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi dipahami ya. Sekarang namanya ini fi. Fi itu di dalam, inside, di dalam. Ala itu di atas. Ajrisu al-kitabu alal maktabi. Ahmad fil fasli. Al-ummu fil matbahi. Oke. Jadi seperti itu. Lihat ini. Ini keterangan-keterangannya. Muhammad Fil ghurfati. Wa aina yasir? Aminah ala sarir. Oke, kita tidak perlu ini, kita skip. Ayo, kita mulai membaca dengan hukum tadi. Bedakan yang ada huruf jar dan yang tidak. Mari yang pertama baca. Seluruh harokat dibaca.
Dengan latihan membaca, Anda pasti akan paham bahwa kalau ada seperti ini, pasti akan menjadi kasroh. Kalau tidak ada seperti ini, dia kembali ke asalnya, dhammah. Asalnya dhammah. Oke? Apakah tutorial cepat ini bisa membuat Anda paham? Kalau paham, sekarang tulis nama di sini. Satu persatu. Satu persatu. Nama. Oke, Merisa nomor 1. Nomor 2 ini Neng Surya. Nomor 3 siapa itu? Fadila Ibrahim. Nomor 3 masih kosong. Fitri. Oke. Mari kita membaca nomor 1. Ayo, nomor 1. At-talabu fil jama'ati. Hampir betul. Kamu apa? Ulang lagi yang kuat suaranya. At-talabu fil jama'ati. Nah, kalau seperti ini lihat. Cara membaca huruf seperti ini. Pasti ini panjang dan ini kasroh. Ini panjang dan ini kasroh. At-talabu fil jama'ati. Saya udah bilang, ini panjang. At-talibu fil jama'ati. Jami'ati. Ya Allah ya Rabbi, dengarkanlah. Kalau ini panjang, ini kasroh. Kalau ini panjang, karena apa? Karena wazan sorofnya adalah Kalau sudah ada alif di sini, kamu lihat, kamu kalau menjumpai kata yang modelnya setelah huruf apapun ada alif, di bawahnya kasroh, itu biasanya jami'ah. Oke? Yang penting ini huruf pertama. Kalau jamaah lain, lihat, karena dia huruf kedua. Huruf jamaah. Tapi ini lihat huruf pertama. Tuh, patternnya adalah fa'il. Tuh. Tolib. Ada alif huruf pertama. Namanya apa? Kamu sudah tahu huruf terakhir di sini, harokatnya apa? Itu namanya nahwu. Tapi kamu buat salah di sini, semuanya salah di sini, itu namanya apa? Sorof. Jadi pengertian nahwu itu apa? Nahwu adalah akhir kalimat. Paham? Akhir kalimat ini dibaca apa? Itu namanya nahwu. Tapi kalau kamu salah baca di tengah-tengah huruf ini, namanya apa? Sorof. Sorofnya kalau lemah bagaimana? Ya dihafal. Bagaimana cara saya dulu belajar sorof? Ya menghafal. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun, seperti itu. Fa'ala yaf'alu fa'lan, talaba yatlubu talaban fahuwa talibun wa dzaka matlubun utlub la tatlub matlab matlab mitlab. Jadi harus dihafal. Bagi yang belum hafal, bagi yang ingin memperbaiki bahasa Arabnya, belajar sorof itu adalah 80% dari komposisi bahasa Arab. Sisanya nahwu, ilmu nutqi, ilmu yang lain. Jadi 80% itu sorof. Kalau kamu memulai bahasa Arab dari sorof, semua akan dilibas dengan cepat. Dan saya tahu komposisi. Kenapa kamu salah membaca di sini? Nggak usah malu. Karena memang belajar itu unsurnya hanya 1 dan 2. Malu dan tidak mau bertanya.
Maka kita lihat, kalau kamu tahu, kamu sadar kelemahan kamu di bagian sorof, hafalkan sorof. Oke? Merisa, oke? Oke, Ustaz. Oke, Nah, Ustaz. hafalkan dulu, baru nanti belajar cara menggunakan. Nomor 2, ayo dibaca. Ar-rijalu fil masjid. Tuh, udah berapa kali saya berikan koreksi. Itu tandanya memang sorof yang bermasalah. Ar-rajul. Ar-rajulu masjid. Masjid. Kan? Kalau tes satu persatu kelihatan. Jadi saya analisis bagi orang yang nulis di sini, kamu masih harus perlu sorof dan sekali diperbaiki jangan dibuat lagi. Itu namanya apa? Jangan menunggu kamu buat salah baru diperbaiki. Padahal kawan-kawan kamu sebelumnya sudah buat salah dan sudah saya perbaiki. Kemana kamu tadi? Makanya perhatikan. Kamu hanya mengambil satu nomor, sedangkan nomor yang lain diambil kawan-kawan kamu yang lain. Artinya jawaban kamu salah atau benar itu sebenarnya tidak penting. Tapi kamu melihat bagaimana koreksi teman kamu. Oh, tadi dikoreksi. Ar-rijal seperti ini dibaca salah tadi. Yang betul ar-rajulu. Nah, kamu ternyata belajar dari kelas, bukan dari kesalahan kamu sendiri. Jom, F. Aina tijaru huwa fi Bagaimana mungkin kamu ridho kamu baca ini ti, ada fathah di sini. Ini sangat kebangetan. Habis huruf ta ada alif, kamu baca kasroh. Aina tajiru huwa fi dukani. Bagus, tapi ini yang panjang ini. Iya. Nama. Panjang. Ini dibaca apa semuanya? Tajiru. 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 Nah, seperti itu cara membaca ya. Nah, Jadi membaca pun ada skill. Jangan hanya melihat membaca paham tapi membaca zero. Ini payah seperti itu. Jadi harus dibeneri. Mumpung belum terlalu jauh, belum terlalu lama, ayo kita perbaiki cara membacanya dengan baik. Nomor 4, ayo. Al-qalamu 'alal maktabi. Berat 100%. Nomor 5. Aina Zainabun hiya fil ghurfati. Hello. Sudah saya kasih tahu nama perempuan haram di tanwin. Kamu paham? Iya, afwan Ustaz. Tuh, di tulisannya pun sudah ditulis itu. Zainabu. Aina Zainabun. Saya udah bilang, perempuan tidak boleh ditanwin. Ayo ulang lagi. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Nah, oke, nomor 6. Aina al-waraqu huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Oke, bagus. Susah kan cara belajar membaca? Susah kan? Karena belum dilatih. Makanya kalau sudah saya kirimkan buku itu, nanti akan saya kirimkan buku ini. Jangan hanya diam. Oke, tapi Anda belajar. Oke? Rekam suara sendiri, dengarkan. Masih benar enggak? Kalau ada yang mau mengkoreksi, alhamdulillah. Jadi cara belajarnya seperti itu. Oke, cukup. Lihat ini. Ini pelajaran yang ingin saya sampaikan. Lihat. Perempuan itu namanya tidak ada yang ditanwin sama sekali. Tuh. Paham? Paham. Ini pelajaran hari ini ya. Yang utama. Bukan utama lagi. Tapi ini adalah hal yang penting. Nama-nama ini. Lihat ini. Ayo baca semuanya. Aminatu Zainabu Maryamu Aisyatu Khadijatu Safiyatu Ruqayyatu. Nama laki-laki harus wajib ditanwin. Muhammadun Yasirun Jadi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Muhammadan itu ada alifnya. Khalidun,
khalidan khalidin. Hamidun hamidan hamidin. Yasirun yasiran. Teruskan. Paham? Jadi nama laki wajib ditanwin. Ayo sekarang tes membaca nama yang tidak ada harokatnya. Ayo 1. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Marun, Sa'idun, Fatimatu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Khadijah. Bagus, Masya Allah. Jadi meskipun ada yang bahasa Arabnya sudah kelasnya udah tinggi, tapi dasar-dasar ini harus diperbaiki. Oke? Jadi kita pelajari. Sekarang mari kita tambahkan lagi. Ini adalah pelajaran yang terakhir hari ini ya. Kita habiskan dulu huruf jarnya. Dilihat ini. Kita sudah sampai di halaman 24. Cepat kan? Masya Allah. Nah, kalau dikeroyok bareng-bareng kan cepat. Kita lihat. Al-baitu minal Baiti. al-masjidu ilal saya dari rumah. Min aina anta? Ana minal baiti. Ila aina tadhabu? Adhabu Ana minal bait. Oke, kamu lihat ini. Ada Osaka, ada Tokyo. Min aina anta? Ana minal Bayani. Bani. Dari Yaman. Kita teruskan. Wa min aina Ammarun? Wa minas Kalau kasrohnya, kalau tandanya di bawah tasdid itu dibaca kasroh. Kalau di atasnya tasdid ada fathah ini itu dibaca fathah. Paham? Beda ya. Ini Abbas. Kalau ini Asin. Nah, jangan memakai harokat yang klasik ya. Meskipun Anda ini orang-orang yang klasik. Kan kasroh kan di bawah seperti ini, Ustadz. Nah, ini namanya teori klasik. Teori baru adalah kalau ada tasdid, harokatnya di bawah tasdid, maknanya Kasroh. Jadi jangan salah baca. Ayo, kita teruskan. Wa min aina Hamidun? Wa minal Hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Dia sedang keluar. Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal Dir itu direktur. Dhahaba ilal. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal Nah, ini Mirhat nih. Ini adalah Jadi hammam itu apa? Hammam tempat mandi, Mirhat tempat berak ya, tempat buang air besar itu di. Nah, ini tempat kamu merenung di sini biasanya kan? Jadi bermunculan. Ustadz, kalau buang air kecil, Ustadz. Apa? Buang air kecil. Ya di sini, masa kamu di jalan? Aduh. Oke, mungkin. Bilang aja yang hammam gitu kan.
tempat BAB dan BAK. Tahu nggak? Misalnya hat. Oh, kan ada yang khusus untuk laki-laki Ustadz. Itu kan di pom bensin. Di rumah kan nggak ada kayak gitu. Ini yang di pom bensin seperti itu. Emang perempuan seperti ini. Kamu ini mewakili laki-laki. Baik sekali kamu ini. Ini tempat buang air laki-laki yang berdiri di depan sini. Ya enggak lah. Jangan bilang seperti itu ya. Ini namanya mirhab adalah tempat pembuangan kotoran. Ayo kita baca ini. Al-ghurfatu minal ghurfati minal hammami al-mirhadu irhadu ilal irhadi al-yabani Kenapa ya? al-yabani Al-Yaban. baya al-Filipina minal hindi ilal Sini Kalau ini hilang akan menjadi al-Hindu. Hindu Asinu. Oke. Ayo kita mulai tes lagi. Coba baca. Coba tulis nama dulu. Ini testing terakhir ya untuk hari ini. Oke, jadi minggu depan saya baru mengajarkan beberapa teks ya. Saya akan sharing teks itu dan saya akan buat analisis insya Allah. Ayo nomor 1, baca dulu sendiri. Kita dengarkan. Aina Fatimatu hiya minal hindi Bagus. Nomor 2. Nomor 2. Dhahaba ilal mudir Ini iya ini laki-laki atau perempuan? Ini siapa ini? Kok yang jawab banyak sekali? Jangan jadi penumpang gelap. Ya, jangan jadi penumpang gelap. Ya, belajar dari kesalahan yang sabar. Habis ini masih banyak, tulis nama. Ayo, Ariantoyo. Dibaca ulang, Ustaz. Ulangi lah, yang tadi suaranya perempuan yang keluar kok. Lu ayo. Hei. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Bagus. Nomor 3. Dhahabat tajiru ilal dukani. Ini panjang. Nomor 4. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Bagus, makin proper membacanya. Masya Allah. Baru sekali aja. Ayo, nomor siapa yang tadi? Yang ingin mengambil ten, ayo. Yang sudah kegatelan ingin membaca? Ayo, ditulis namanya di situ. Diberi kesempatan nggak mau nulis. Milihnya orang direbut. Kamu inilah manusia apa manusia? Ayo Fitri, nomor pertama siapa itu? Nomor 5. Nomor 5 siapa ini? Ini siapa ini? Perhatun Nisa, ayo. Ini dibaca apa ini? Man kharaja minal fasli Man kharaja minal
minal fasli. Oke, bagus. Nomor 6. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Nomor 7. Khadijatu minasini wa Khalidun minal yabani. Bagus. Masya Allah. Ayo sekarang lihat ini. Lihat. Min, la, fi, ala. Sekarang jawabannya 1, 2, 3, 4. Ayo tulis nama. Yang mau menjawab tulis nama. Salah. Udah deh. Sudah, ayo dijawab. Jawabannya tulis angka dong. Dong di sini. 4. Aduh, tulis angka. Jangan terlalu katrok seperti ini. Anda ini siapa ini? Masa angkanya kayak gini ini? Ayo, nomor 1. Ayo nomor 1. Mari, wahai orang-orang kampung dan orang-orang desa. Gak apa-apa. Saya juga orang kampung. Bisa dong. Ayo, nomor 1 dibaca. Fitri, ayo. Alkitabu alal maktab. Baca sampai habis alal maktabi. Oke, nomor 2. Alkitabu alal maktabi. Nomor 2. Ini siapa ini? Ini tulisan Cina kayaknya. At-talibu ilal fasli. Alah. Ila atau fi? Iya. Wala. Bil pasli. Fil fasli. Salah tadi. Saya tadi salah. Oke, nomor 3. Zahabu Hamidin. Hello. Kenapa kenapa bisa membaca ini Hamidin? Zahabu Hamidin. Ya, sebab tidak ada huruf ini. Kalau ada huruf ini di depan sini, ada huruf ini, kamu boleh. Ila Muhammadin, ila Hamidin, min Hamidin. Tapi ini kan nggak ada. Kamu ini suka menyesatkan ajaran orang. Ajaran saya ini tidak seperti itu. Kamu membuat sesat. Oke, jadi jawabannya ini. Hamidin. Ayo terus. Zahabu Hamidin ila jama'ati. Tuh, saya sudah mengajarkan cara membaca loh ya. Kamu pasti nggak memperhatikan. Dibaca apa kawan-kawan? Jami'ati. Oke, tapi jawabannya ila, udah benar. Nomor 4. Rajal mudiru minal madrasati. Bagus. Khoroja itu pakai min. Keluar dari sekolah. Nomor 5. Muhammadun ila sini. Teruskan. Zahaba Muhammadun ila sini minal yaban. Oh, Muhammad minasini ilal yabani. Muhammad itu pergi dari Cina ke Jepun, ke Jepang ya. Minasini ilal yaban. Alhamdulillah. Ini dia. Kamu bisa melihatnya huruf jar. Kita sudah sampai ke halaman 26.
Fantastis. Dan kita akan belajar mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu apa? Adalah susunan kata seperti ini. Anda bisa melihat nih. Dua kata yang dijadikan satu. Dan hukumnya menjadi kasroh. Yang kedua. Kitabu Muhammadin. Nah, tapi kamu tahu nggak? Muhammad ini adalah kasroh karena laki-laki kan? Kamu tahu perempuan? Kamu tahu perempuan? Kalau di sini Kitabu Fatimah menjadi Kitabu Kitabu Fatimati. Fatimatu. Fatimah. Tuh. Ini Fatimati. Fatimata, Fatimatu atau Fatimati. Fatimati. Ikhtalafa al-juhala. Orang-orang bodoh sedang berbeda pendapat. Aduh, bukan itu ya nak ya. Ini aku kasih tahu ini. Aku scroll balik ke atas nih. Nah, ya, guyonannya Ustadz ini keras lah. Nih saya kasih tahu. Perempuan tidak boleh ditanwin. Itu namanya apa? Tanwin itu apa? Tanwin itu bahasa Arabnya sorf atau masruf. Ismu as-sorf. Sorf itu tanwin. Jadi yang ditanwin ini namanya isim sorf. Kalau ini tidak boleh ditanwin namanya isim al-mamnu minas sorf. Dan isim mamnu minas sorf itu isim yang dilarang tanwin. Isim ghairu munsharif, isim yang tidak boleh ditanwin. Isim am-mamnu, mamnu itu artinya dilarang. Min dari tanwin. Sorf itu artinya apa? Tanwin. Nama perempuan dilarang tanwin. Artinya apa? Artinya kalau dia majrur itu harusnya di sini kasroh kan? Muhammadin, Khalidin. Ini tidak boleh. Ini majrurnya dengan fathah. Fathah. Perempuan tidak mengenal kasroh. Tahu artinya kasroh? Kasroh itu hancur, patah. Perempuan jangan kamu buat dia patah hati. Jangan kamu buat dia hancur, pecah. Karena itulah, lihat bahasa Arab aja meletakkan perempuan dengan kasih sayangnya. Biarkanlah laki-laki dia itu yang kasrohnya itu bukan hanya kasroh satu, tapi double. Dia ditanwin kasroh, hancurkan laki-laki. Jihad dengan tidak hanya dengan uangnya, tapi dengan darahnya, kepalanya, dengan tangannya. Lihat Hamdalah memegang bendera di tangan kanan, ditebas oleh orang kafir, tangannya putus. Dipegang tangan kiri, bendera itu ditebas oleh orang kafir, dipegang pakai kedua kaki, ditebas kedua kaki, dipegang dengan mulutnya atau dengan lehernya, ditebas lehernya. Handolah pun syahid. Biarkan laki-laki yang syahid, perempuan di rumah tinggal duduk diam menjaga rumah tangga. Tuh. Maknanya apa? Perempuan tuh di dalam hukum Islam itu mulia, bukan hanya mulia di hukumnya. Dalam sorof, dalam nahwu, dalam bahasa Arab pun nama perempuan tidak boleh dikasroh. Artinya kasroh itu maksur. Tuh lihat. Maksur artinya kasroh. Kasroh itu hancur. Jangan hancurkan perempuan. Meskipun namanya saja, jangan kamu buat dia kasroh. Kalau dia posisinya kasroh, terpaksa kita ganti dengan nasob. Nasob itu artinya tinggi. Jadi perempuan memang tak pernah salah. Salah pun dia harus benar. Nah itulah ya. Ustadz ini pandai ya. Ini namanya filosofi bahasa ya. Masya Allah. Mungkin Anda belum pernah belajar tentang ini. Baru dengar ya? Iya. Berarti ini menjadi catatan kamu. Contoh nama perempuan. Nama tempat yang perempuan itu apa contohnya? Makkah. Makkata. Ana azhabu ila Makkata. Tidak boleh ila Makkati. Kenapa? Makkah itu perempuan. Kita hormati Makkah itu. Sebab ada tak marbutohnya. Masya Allah. Jadi nama tak marbutoh itu terhormat Ustaz. Iya. Hormat. Tidak boleh dikas. Kasroh. Masya Allah. Alhamdulillah.
Lillah. Oke, kita La sudah haula. sampai di penghujung sesi. Saya akan kirimkan absen dulu. Oke, Anda boleh bangun. Bangun, jangan lupa gosok gigi. Oke, cukup ya. Ini saya tutup rekamannya, nanti saya upload insya Allah. Saya tutup dulu.